membangun rumah syukur, baik dalam rangka mensyukuri Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI, mensyukuri Hari Sumpah Pemuda dan lahirnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan mensyukuri Hari Pahlawan telah mempersembahkan rumah syukur layak huni di seluruh Indonesia sejumlah 2030 unit lebih, sehingga diperkirakan dengan nilai sekitar 170 miliar rupiah. Karena kita melihat organisasi kita adalah persaudaraan menuju pada cinta tanah air, dan kalau kita cinta tanah air tentunya kita harus bisa memfaktakan bahwa kita adalah cinta. Jadi kita berkorban, kita berbuat, dan sebaliknya jangan sampai kita berkhianat. Selanjutnya, setelah tadi kita bersama-sama melaksanakan peletakan batu masyukur, pada saat ini kita lanjutkan dengan seminar kebangsaan dengan tema Kembali ke Jati Diri Bangsa Indonesia, Merajut Nusantara Menuju Perdamaian Dunia. Jadi kembali kepada jati diri bangsa Indonesia adalah bangkitnya keinsafan kesadaran yang dari spiritualnya. Sumbernya tidak jauh ya, sumbernya masih saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dalam hal keturunan, adat, bahasa, sejarah yang berperintahan sendiri. Tapi menurut Insinyur Soekarno, bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di negara kesatuan semua pulau-pulau di Indonesia dari ujung Sumatera sampai Irian. Ya, saat ini disebut dengan Papua. Ini siapapun dari suku manapun, jadi tidak melihat anak suku mana, tapi siapapun yang tinggal di Indonesia dan menyatakan diri sebagai orang Indonesia, itulah bangsa Indonesia. Yang kedua, Bapak Dr. Ades Haji Canto Nuryanto, MMH. Kepada beliau kami persilakan. Moga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memberikan pencerahan, tolong semuanya berdiri dulu, terus digerakkan badannya biar seger. Monggo. Bisa dipijit-pijit di belakangnya, monggo. Digerakkan dulu biar tidak jenuh. Baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi sebelum kami menyampaikan materinya, saya akan membacakan sebuah pantun ya. Burung pipit terbang ke angkasa, sebagai hamba selalu berdoa. Semoga semoga organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia tetap abadi dan jaya. Tepuk tangan. Baik ya, karena kalau saya menyebut yang terhormat terlalu panjang. Ya, saya langsung ke materi. Yang jelas mas-mas yang tadi menyampaikan materinya, semuanya adalah orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang diberi rahmatan lil alamin ya, karena sebagai penyejuk. Dan yang paling saya banggakan adalah seluruh undangan yang berkenan hadir. Sepakat sebagai umat yang beragama, yang pertama harus memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya dapat bersama berkumpul dalam rangka seminar kebangsaan. Sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Beliau adalah nabi yang terakhir, ya, yang mengajak umatnya, jamaahnya, pengikutnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dan yang paling dinantikan adalah sahabatnya kelak di kemudian hari. Salam kebangsaan. Baik ya, saya akan menjelaskan dari sisi historis sejarah. Setelah saya berbicara tentang sejarah, saya akan menjelaskan secara yuridis, legalitas atau hukum. Kalau tadi semuanya kan sudah mendengar ya Pak ya, apalagi Mas Untung tadi dengan slide-nya, bahwa Indonesia ini dijajah selama 350 tahun oleh 6 negara. Pertanyaannya kenapa harus dijajah ya? Kan gitu. Karena negara kita adalah negara yang geografisnya, sumber daya alamnya sangat potensi. Contoh misalnya di laut, ada tambang, ada pasir, ada ikan. Hutan yang paling esensial adalah jati. Saya pernah membaca dalam ensiklopedia kayu, jati bayangin, walaupun bumi roboh harus tegak untuk hukum. Contoh ya, nih saya kasih gambaran satu. Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 2009. Sistemnya ada 2. Penindakan dan pencegahan. Kalau kita berbicara tentang penindakan, berarti ketika saya tangkap, saya tahan, saya sita, kamu diduga sebagai produser, pengedar, ya, bandar. Tuh, itu namanya penindakannya. Sekarang pencegahannya. Ketika saya menduga si A, saya mau ngomong Pak Ismu, nanti malah Pak Ismu jadi mukanya berubah kan. Jadi saya sengaja si A diduga sebagai penyalahguna, ya, itu sanksinya harus direhabilitasi. Rehabilitasi ada 2, medis dan sosial. Kalau memang dia udah akut, berarti ke medis dulu. Sosial bisa ke pondok pesantren, bisa ini juga mungkin ke persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Atau mungkin Pak Pendeta, Pak Bedende, silakan. Kalau yang namanya dia sudah rusak mentalnya. Tapi kalau di Indonesia ini aneh, Pak. Saya kebetulan pernah menjadi kepala subdirektorat penindakan. Saya kadang-kadang sedih. Saya kalau memberikan penyuluhan, ini contoh gambaran dia di Polres-Polres. Begitu saya menceritakan tentang kalau kamu tangkap orang yang menyalahgunakan, jangan kau hukum. Tapi apa? Malah orang-orang itu narkoba yang di Polres malah, Pak Kabak kok ngomongnya begitu sih? Soalnya berat kalau kita menjelaskan tentang kebenaran penindakan hukum. Nah ini, ada apa sebetulnya? Inilah Indonesia. Kalau tidak begitu, tidak Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Baik ya, jadi saya kembali lagi. Untung, nah sekali lagi, untung. Bukan untung Anas Rosadi loh. Untung ada ini organisasi persaudaraan cinta tanah Indonesia. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang menjadi cita-citanya agar tercapai tujuannya. Ya. Yang kedua, kalau memang ada rezeki, katanya saya tanya Pak Sobari waktu rumah, itu anggarannya gimana? Dari personnya masing-masing. Ya sudah. Kalau memang ingin mencapai satu ridho Allah, ya pesan saya, segala sesuatu yang kita sumbangkan, kita berikan harus atas nama Allah, ya,
Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal bakti kita diterima. Dan yang paling bahagia kan, hidup di dunia berapa lama sih? Ketika kita ridho, mendapatkan surganya. Amin, amin, robil alamin. Biarlah pas mungkin, saya tidak panjang-panjang. Semoga apa yang menjadikan saya penyampaian ini berkenan untuk dilaksanakan dan tetap jaya persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.